13 kapal nelayan yang tengah bersandar di lokasi Tambat Labuh Dermaga, Kota Pekalongan, Jawa Tengah terbakar. Lebih dari 6 armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api. Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Prayuda Widiatmoko, mengatakan bahwa api diduga berasal dari kapal KM Nusantara yang kemudian merembet ke beberapa kapal di sebelahnya. Kapal air yang ada di pos itu mendapat laporan bahwa ada kapal yang terlihat ada kobaran apinya. Itu dari KM Nusantara kalau tidak salah. Kemudian ditindaklanjuti, didatangi ke TKP oleh anggota, itu api sudah menyebar, termasuk merembet ke kapal sebelahnya. 13 kapal yang terbakar sampai saat ini menurut pendataan dan penglihatan kita. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab terbakarnya 13 kapal nelayan ini. Kerugian material akibat kejadian ini pun masih dalam proses pendataan oleh petugas. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Puluhan rumah di Kediri, Jawa Timur rusak diterjang embusan angin puyuh. Kedahsyatan puting beliung terekam kamera CCTV milik warga. Senin sore, angin puting beliung mengamuk di Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Dari CCTV terlihat hanya dalam kurun waktu 30 detik, angin kencang berubah menjadi angin puyuh. Atap rumah-rumah warga diterbangkan angin yang sangat kencang. Bahkan atap-atap seng dan asbes terbang seperti lembaran kertas ke jalanan. Amukan angin juga mengaburkan pandangan hingga jarak pandang pun berkurang signifikan. Total 52 rumah warga rusak dalam peristiwa alam ini. 20 diantaranya masuk dalam kategori rusak sedang. Angin puting beliung ini disertai dengan hujan deras. Kemarin sebelum kan ada mendung gelap, terus anginnya kencang, anginnya mutar sebelum turun hujan sekitar jam 15.30 Pak. Itu dari Gunung Klotok ke arah sini, anginnya berputar, jadi mengambil barang-barang yang ringan seperti plastik itu diangkut ke atas semua. Upaya perbaikan ringan telah dilakukan warga dibantu petugas TNI Polri. Namun untuk bantuan material, warga masih menunggu dari pemerintah Kota Kediri. Sesosok mayat wanita yang belum diketahui identitasnya ditemukan tergeletak di tengah jalan di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten dengan kondisi terbungkus kasur. Katanya mayat. Kayu pakai kayu tadi tinggalin mana jual ini. Kita mau kabungkus mah bisa. Kita ya sukuna eta. Warga di Desa Talagasari, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, digegerkan dengan adanya penemuan sosok mayat wanita dengan kondisi mengenaskan. Dalam video yang direkam warga, terlihat jasad wanita tersebut ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan sudah membusuk di dalam kasur berwarna biru. Dari keterangan warga tersebut, polisi telah mengantongi nama pelaku yang diduga kuat melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Selanjutnya, pihak kepolisian Polresta Tangerang dan dokter forensik yang melakukan otopsi untuk segera mengungkap identitas korban. Sementara pelaku masih terus dilakukan pemeriksaan intensif di Mapolsek Cikupa. Ya, seorang bocah 10 tahun di Sumatera Selatan tewas terlindas truk saat dibonceng menggunakan sepeda motor oleh ibunya. Sang ibu histeris saat melihat putrinya bersimbah darah. Seorang bocah 10 tahun di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan tewas terlindas truk saat mengendarai sepeda motor bersama ibunya. Kecelakaan maut terjadi di kawasan Simpang 4BW di Jalan Lintas Timur Sumatera di kawasan Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin.
Kecelakaan ini menyebabkan Yuri Arsela Putri Utari, bocah 10 tahun yang masih berstatus pelajar kelas 4 sekolah dasar, meninggal dunia. Korban tewas tertabrak truk saat dibonceng ibunya. Awalnya motor yang dikendarai ibu korban menabrak truk sehingga korban terpental dan terjatuh. Korban pun terlindas dan meninggal dunia. Saat ini sopir truk sudah diamankan pihak kepolisian, unit lalu lintas Polres Banyuasin. Sementara pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Kita beralih ke kabar lainnya pemirsa, sebuah tanggul jebol mengakibatkan ratusan rumah di Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten terendam banjir. Padahal tanggul tersebut baru selesai dibangun oleh pihak Dinas Pekerja Umum beberapa waktu lalu. Tanggul penahan Kali Santika di Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, jebol. Hal ini kemudian mengakibatkan ratusan rumah di perumahan Taman Mangu terendam banjir. Padahal tanggul yang jebol ini baru selesai dibangun oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum. Dampak banjir mengakibatkan aktivitas warga terganggu, di antaranya para pelajar yang tak bisa pulang ke rumah karena akses jalan yang terdampak banjir. Mau pulang ke rumah, terus ini kebanjiran. Terus ini gimana nih ke sana akses jalannya? Terganggu nggak nih? Terganggu. Ini mau pulang sekolah. Semana nih Dek di sini? Sini agak dalaman. Agak dalaman. Gimana? Aku keseringan pulang sekolah lewat sini. Oh gitu. Terus ini basah-basahan nih Dek? Basah-basahan ini? Iya, mau main basah-basahan. Terus ini nggak takut lewat sini? Enggak. Udah biasa banjir sini? Iya. Hingga Selasa sore banjir berangsur mulai surut, namun karena perbaikan tanggul jebol hanya dengan karung pasir dan kayu, ratusan rumah warga masih tergenang air dengan ketinggian 40 cm. Dalam 2 pekan terakhir, perumahan Taman Mangu Indah ini sudah lebih dari 3 kali terdampak banjir saat intensitas curah hujan tinggi di wilayah Kota Tangerang Selatan, Banten. Petugas BPBD dan Penanggulangan Bencana masih berada di lokasi untuk antisipasi banjir susulan, dan warga pun memilih bertahan di dalam rumah masing-masing untuk menjaga harta benda mereka. Ya, ini minta maaf. Minta maaf dan minta maaf. Tak terima anaknya diejek, orang tua murid suruh siswa sujud dan menggonggong. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Menggonggong. Gonggong dan apa? Biarin. Biarin Pak, biarin. Ini siapa? Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pemirsa, 2 tersangka yang terlibat dalam kasus perjudian online di Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi ditangkap. Polisi menyita uang tunai senilai 300 juta rupiah dan rekening berisi uang 2,8 miliar rupiah. Tersangka kasus mega skandal judi online terus menyeret banyak pihak, oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Yang terbaru, Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 2 tersangka kasus skandal judi online berinisial DM dan MN. Keduanya ditangkap di luar negeri dan dibawa oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu malam, 10 November kemarin. Masing-masing pelaku memiliki peran penting, seperti peran yang dilakukan kedua tersangka DM dan MN yang ditangkap. Jika MN bertugas sebagai penghubung antara bandar judi online dengan para tersangka oknum dari Komdigi, hingga bertugas menyetorkan uang dan menyerahkan list website untuk dijaga websitenya agar tidak diblokir. Tersangka DM berperan membantu menampung uang hasil dari kejahatan. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita uang tunai sejumlah 300 juta rupiah dan rekening berisi 2,8 miliar rupiah. Hingga saat ini sudah ada 18 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 10 orang merupakan pegawai Komdigi dan 8 orang sipil. Total 17 orang sudah ditangkap, sementara 1 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. Lantas benarkah tersangka kasus mega skandal judi online hanya berhenti di mereka?
Atau justru pihak kepolisian masih mengejar sang dalang utamanya? Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatannya bila terbukti menerima uang dari aktivitas judi online. Di hadapan Komisi 3 DPR RI, Kapolri berkomitmen memberantas jaringan judi online sampai akar-akarnya. Sudah sangat banyak ya. Saya pikir forum pasti terpenuhi ya, termasuk juga ada Pak. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta jajaran. Wakil Ketua Banggar, Pak. DPR dan Kapolri membahas berbagai persoalan penegakan hukum di tanah air. Perkenankan kami. Assalamualaikum. Salah satu yang jadi sorotan adalah perkara judi online yang merebak. Sejahtera bagi kita semua. Anggota Komisi 3 fraksi PKS Abu Bakar Al-Habsyi meminta Kapolri menindak tegas siapapun yang terlibat judi online. Jadi kalau dibawa-bawaannya kena ternyata aman, puncaknya mesti dicari mestinya. Tidak ada istilah ikan busuk kecuali kepalanya. Nah, itu. Ambil kepalanya dulu. Jangan dibawa-bawa. Jangan-jangan di balik kepalanya ada kepalanya lagi. Karena ini uang besar. Jadi kita harus ngomong vulgar bab ini. Kalau kita mau bekerja. Dan saya salut. Kembali Pak, saya bukan muji-muji, bukan Pak. Ngomong Bapak memberikan sebuah perintah yang sangat clear. Dan saya catat. Dan saya follow up di media juga Pak. Ya. Pengusaha sampai tukang ojek Pak. Di hadapan Komisi 3 DPR, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan siap mengundurkan diri dari jabatan bila terbukti menerima uang dari aktivitas judi online. Kami tidak akan ragu-ragu Pak untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas, bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Sama dengan saya Pak. Seluruh fraksi di Komisi 3 DPR mendukung penuh upaya Polri untuk memberantas judi online hingga ke akar-akarnya. Jawab dan kesimpulan tadi dibacakan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka membuka posko pelayanan lapor Mas Wapres. Hal ini untuk melihat langsung proses pengajuan laporan serta meninjau beberapa pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meluncurkan program bernama Lapor Mas Wapres. Melalui program ini, warga bisa menyampaikan keluhan, saran, atau gagasan langsung ke Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat. Secara resmi, layanan pengaduan Lapor Mas Wapres ini telah berjalan mulai Senin 11 Oktober kemarin. Posko pengaduan dibuat di dalam kompleks Istana Wakil Presiden Jakarta. Menurut keterangan Sekretariat Wapres, di hari pertama pelayanan sudah ada 55 aduan dari masyarakat yang masuk. Pengaduan melalui layanan Lapor Mas Wapres ini dapat dilakukan secara langsung maupun online. Untuk pengaduan langsung, warga bisa mendatangi posko yang berada di Kompleks Istana Merdeka di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat. Dengan jam operasional setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Sementara untuk pengaduan secara online dapat melalui kontak WhatsApp resmi di nomor 08111 704 227. Deputi Tata Kelola Pemerintahan di Sekretariat Wakil Presiden, Pranggono Dwi Anto menjelaskan, proses tindak lanjut dari aduan yang disampaikan masyarakat melalui program Lapor Mas Wapres ini nantinya akan diolah oleh Setwapres, lalu dikoordinasikan dengan kementerian, lembaga, atau pemda terkait. Butuh waktu 14 hari untuk memproses laporan tersebut, dan masyarakat dapat mengupdate laporannya melalui website yang telah disediakan.
Sebanyak 29 orang menjadi korban dalam kecelakaan beruntun di ruas tol Cipularang kilometer 92 Senin kemarin. 1 diantaranya meninggal dunia sementara seluruh korban luka lainnya tengah dirawat di Rumah Sakit Abdul Rojak, Purwakarta. Kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta dan melibatkan 16 kendaraan pada Senin sore. Akibat insiden ini 28 menjadi korban luka-luka dan 1 orang meninggal dunia yang merupakan seorang anak perempuan remaja. Menurut korban selamat, kecelakaan terjadi secara tiba-tiba ketika cuaca hujan. Kendaraan yang ditumpanginya bersama keluarga terhantam truk dari belakang dan langsung oleng. Kadif Pelayanan Medis Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta, Eva Siti Haifa menyatakan 7 korban mengalami luka berat dan 21 lainnya mengalami luka ringan. Saat ini di mana total untuk semua korban itu terdiri dari 29 korban. Kemudian 1 diantara yang meninggal dunia dan 7 diantaranya dengan luka berat dan sisanya 21 itu dengan luka ringan. Nah, kemudian untuk sampai dengan saat ini kami sedang melakukan evaluasi atau observasi terhadap pasien tersebut, mengingat karena pasien sekarang masih dalam proses untuk konsultasi dan pemeriksaan penunjang yang lain. Pihak rumah sakit juga menyediakan terapi dan konsultasi dengan dokter spesialis untuk seluruh pasien, juga menyediakan dukungan psikologis bagi mereka yang terguncang secara emosional. Hingga saat ini penanganan terhadap para korban terus dilakukan dengan fokus pada pemeriksaan secara intensif, mengingat semua korban mengalami trauma akibat kecelakaan. Pemirsa, Kapolsek Baito Konawe Selatan Ibda Muhammad Idris dan anak buahnya Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Pencopotan tersebut diduga imbas dari kasus Ibu Guru Supriyani. Pasca kasus pidana terhadap guru honorer Supriyani, beredar surat pergantian yang memperlihatkan Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Aibda Muhammad Idris dialih tugaskan ke Polres Konawe Selatan sebagai Pama Bagian SDM, sementara jabatan Kapolsek Baito kini ditempati sementara Ibda Komang Budayana sebagai pelaksana harian. Posisi Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan pun diisi oleh Aibdu Indrianto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala SPKT Polsek Palangal. Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin saat ini masih menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri di Bid Propam Polda Sulawesi Tenggara. Pemeriksaan ini terkait indikasi dugaan penerimaan sejumlah uang dalam kasus guru honorer Supriyani. Namun saat diwawancari awak media, Kapolres Konawe Selatan irit berkomentar terkait pergantian anak buahnya tersebut. Ia meminta kepada wartawan untuk mengeceknya langsung. Kan sebagai pimpinan atau membenarkan ya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi, sudahlah. Tidak. Kalau masalah itu, harusnya langsung diselesaikan. Kasus guru honorer Supriyani hingga kini masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan. Supriyani menjadi terdakwa atas kasus dugaan penganiayaan anak murid berinisial MCD pada April 2024 lalu. Supriyani sempat menjalani penahanan di lapas perempuan selama seminggu sebelum akhirnya penahanannya ditangguhkan. Beredar video viral seorang wali murid memaksa siswa dari sekolah lain untuk sujud dan menggonggong setelah menyebut anaknya pudel di media sosial. Belakangan pihak sekolah melaporkan aksi dugaan premanisme wali murid tersebut ke pihak kepolisian. Ya, ini minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud dan sujud. Dan apa-apa dan sujud. Sujud dan apa-apa. Sudah yuk biar selesai. Menggonggong dan apa? Biarin. Biarin Pak, biarin. Man. Ini siapa? Ini siapa? Mereka yang dia orang tua. Biarin kan. Kesalahannya kan memang ngomong dari temennya Pak. Menggonggong. Jangan. Jangan.
Inilah video viral yang membuat murka netizen. Bagaimana bisa seorang wali murid memaksa murid sekolah lain berlutut dan menggonggong hanya karena anaknya dan korban saling bercanda tentang pudel di media sosial. Peristiwa ini terjadi di depan SMA Kristen Gloria 2 Surabaya, Jawa Timur saat sang murid berinisial EN dikepung oleh sekelompok orang diduga preman dan seorang wali murid dari SMA lain. Disaksikan pihak sekolah, sang wali murid anak berinisial AL itu meluapkan murkanya dan hampir terjadi adu fisik dengan pihak sekolah dan guru SMA Kristen Gloria 2 Surabaya. Orang tua siswa EN mengaku syok dengan peristiwa tak manusiawi yang dialami anaknya. Orang tua EN tak habis pikir mengapa persoalan remaja belasan harus diselesaikan dengan jalan tak manusiawi yang berujung pada viralnya video yang membuat mental anaknya kian terpukul. EN mengaku kata pudel yang disebutkan dalam media sosial hanyalah kelakar antar teman dan tak bermaksud mengidentikan AL dengan hewan. Tidak ada secara langsung Iten bilang itu pudel, tidak ada saling, tidak ada. Jadi cuma sesama teman, guyonan, karena melihat dari sosmed, guyonan melihat, oh anak ini lucu seperti pudel. Dan selang beberapa hari, Iten dan Excel bertemu secara tidak sengaja di X Game Ciputra World, dan tidak ada ungkapan penyebutan nama pudel, bahkan anak saya tidak pernah menyebut nama. Di situ di luar dikatakan bahwa anak saya membuli nama. Anak saya tidak pernah bilang kalau kamu atau apa, tidak pernah. Dan itu pun hanya diantara dengan teman-temannya saja. Peristiwa premanisme ini pun sudah dilaporkan SMA Kristen Gloria 2 ke Mapores Tabes Surabaya, namun hingga kini belum ada kelanjutan atas laporan ini. Hari ini puluhan Civitas Akademi dan wali murid SMA Gloria 2 mendatangi kantor polisi untuk berorasi sekaligus memastikan laporan ini ditindaklanjuti. Karena setelah beredarnya video viral tersebut, orang tua siswa dan siswa sendiri khawatir aksi premanisme itu akan kembali terulang. Itu ada sejumlah ratusan orang yang telepon kepala sekolah ini menanyakan tentang apakah anak yang sekolah itu dalam keadaan aman atau tidak. Nah, ini perlu kita sikapi, saya pikir, supaya persoalan seperti ini tidak terulang kembali. Ini minta maaf. Pihak sekolah mengecam keras aksi premanisme yang dilakukan wali murid sekolah lain terhadap anak didik mereka. Sekolah adalah zona hijau bagi anak, sehingga tidak ada toleransi atas aksi premanisme dan kekerasan di lingkungan sekolah. Biarin Pak, biarin. Kita beralih ke berita lain pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur untuk kesekian kalinya kembali erupsi, dibarengi dengan guguran awan panas. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan meluncurkan guguran awan panas sejauh 1 km ke arah barat laut. PVMBG mencatat terjadi 10 kali erupsi sejak pukul 00 waktu Indonesia bagian tengah hingga kemarin siang. Erupsi ini juga mengakibatkan terjadinya lontaran lava pijar yang mengalir ke arah barat sejauh 3.800 meter. Hujan kerikil dan abu yang merupakan dampak dari erupsi ini pun mencapai Nusa Tenggara Barat dan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Saat ini status Gunung Lewotobi laki-laki ini berada pada level 4 atau awas, dengan rekomendasi radius aman 7 km, sementara untuk sektoral barat dan barat daya sejauh 9 km. Jelang laga Indonesia versus Jepang, pemain andalan baru Kevin Dix berpeluang menjalani debut di hadapan pendukung timnas saat skuad Garuda menjamu Jepang pada hari Jumat di Stadion Gelora Bung Karno. Jepang juga siap menghadapi timnas dan menggelar latihan meski di bawah guyuran hujan.
Kabar gembira datang dari skuad Garuda menjelang laga melawan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. PSSI merilis kabar gembira tersebut dengan proses pemindahan Federasi Kevin Dix di FIFA sudah selesai dan persetujuan telah diberikan. Kevin Dix dinyatakan sudah bisa diturunkan ketika Indonesia menjamu Jepang. Tentu ini menjadi kabar baik, mengingat Indonesia yang kini berada di posisi kelima sangat membutuhkan kemenangan demi menjaga asa lolos. Kehadiran pemain-pemain terbaik sekelas Kevin Dix akan menjadi angin segar bagi skuad Garuda, terlebih penampilan moncer Kevin Dix bersama Copenhagen. Namun sayang timnas kali ini dikabarkan tak akan diperkuat bek andalan lainnya Mads Hilgers yang harus menjalani pemulihan bersama klubnya Twente akibat cedera. Sejumlah pemain timnas yang merumput di luar negeri sudah tiba di Jakarta. Sementara tim Jepang tiba di Jakarta hari Senin dalam pengawalan ketat. Tak mau membuang waktu, tim Samurai Biru langsung menggelar latihan perdana pada hari yang sama di lapangan A Komplek Gelora Bung Karno meski di bawah guyuran hujan. Hanya ada 6 pemain Jepang yang berlatih di bawah arahan pelatih Hajime Moriyasu karena pemain lainnya masih menjalani laga dengan klubnya masing-masing khususnya di Eropa. Pemirsa, ribuan orang di Banjarnegara, Jawa Tengah mengarak ratusan tumpeng keliling kampung. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki yang diperoleh sekaligus untuk mempererat silaturahmi jelang pilkada. Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Ribuan orang di Banjarnegara, Jawa Tengah mengarak ratusan tumpeng dengan berkeliling kampung. Setelah keliling kampung, warga berkumpul di lapangan untuk makan bersama dengan saling bertukar lauk. Untuk menggambarkan indahnya kebersamaan dalam sebuah tradisi. Tak hanya keliling kampung, dengan mengenakan pakaian adat Jawa, masyarakat memperebutkan gunungan hasil bumi. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki yang diberikan, sekaligus untuk mempererat silaturahmi jelang Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Sehingga diharapkan masyarakat tetap menjaga kerukunan meski berbeda pilihan dalam Pilkada tahun ini.